Salam, saya menerima sebuah pertanyaan tentang dosa dan hukum Taurat, yang mana pertanyaan itu muncul ketika si penanya membaca Roma pasal 5 ayat 13. Dan dalam Roma pasal 5 ayat 13, di sana dikatakan, sebelum ada hukum Taurat, dosa telah ada tetapi tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sehingga dia bertanya, apa makna dari kata tidak diperhitungkan dalam teks itu? Apakah artinya tidak dihukum sama sekali? Karena kalau kita baca ayat 14, di sana dikatakan bahwa maut sudah berkuasa sejak zaman Adam. Sekali lagi, kalau kita membaca teks Roma pasal 5 ayat 13, dia bilang begini, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi sebelum hukum Taurat ada, dosa itu sudah ada juga. Nah, saya akan menyorotinya dari 4 hal besar. Pertama, latar historis dan konteks Roma pasal 5, dan juga konteks histori dari Adam sampai Musa. Lalu yang ketiga tentang analisis filologis, yaitu arti kata atau makna kata Yunani. Lalu yang keempat itu nanti konsekuensi teologis, dosa dan kematian. Nah, dari latar belakang histori dan konteks Roma pasal 5, surat Roma itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu pada sekitar tahun 57 Masehi. Dan Rasul Paulus memiliki tujuan menulis surat ini untuk menjelaskan keuniversalan dosa dan keselamatan hanya oleh anugerah Tuhan, bukan oleh hukum Taurat. Dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21, di sana kita melihat Paulus membandingkan dua tokoh sentral, yaitu Adam dalam perjanjian lama, dia bicara tentang dosa dan kematian, dan juga Kristus dalam perjanjian baru, bicara tentang anugerah dan hidup. Paulus membahas bagaimana dosa dan kematian itu masuk ke dunia melalui Adam, dan keselamatan serta hidup kekal datang melalui Yesus Kristus. Yang dimana dalam ayat 12 pasal 5 memperkenalkan gagasan bahwa semua manusia telah berdosa, dan ayat 13 sampai 14 menjelaskan bagaimana dosa itu beroperasi sebelum hukum Taurat diberikan. Yang kedua, konteks historis dari Adam sampai Musa, makna dosa sebelum Taurat. Paulus menyatakan bahwa dosa telah ada di dunia ini sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa di atas Gunung Sinai sekitar tahun 1400 sampai 1300 sebelum Masehi. Dan hal ini mengacu pada periode antara Adam hingga Musa. Hal ini mengacu pada periode antara Adam hingga Musa. Adam adalah tokoh manusia pertama yang dimana dia melakukan pelanggaran, dia tidak taat akan perintah Allah. Di dalam Kejadian pasal 3, dia mengikuti apa kata istrinya. Kedua, Musa ini adalah tokoh sentral juga. Dia adalah tokoh yang menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, Keluaran pasal 2. Nah, selain itu juga kita juga melihat ada periode tanpa Taurat atau pra-Taurat, yang dimana Paulus menyatakan itu bahwa dalam masa ini dosa sudah berkuasa. Misalnya kalau kita lihat Kejadian pasal 4, di sana bicara tentang Kain membunuh Habel, artinya dosa hadir tanpa hukum Taurat. Yang kedua, Kejadian pasal 6 bicara tentang kejahatan manusia, yang dimana Allah mendatangkan air bah, dan itu juga terjadi sebelum hukum Taurat. Yang terakhir, yang ketiga, Kejadian pasal 19 ini bicara tentang Sodom dan Gomora, yang dimana seluruh penduduk Sodom dan Gomora dihukum oleh Allah walaupun belum ada hukum tertulis. Jadi dapat disimpulkan sementara waktu bahwa tanpa hukum Taurat pun manusia tetap berdosa dan dihukum. Ini membuktikan bahwa dosa universal dan sangat nyata. John Stott menjelaskan bahwa meskipun Taurat belum ada, manusia tetap melakukan dosa karena hukum moral Allah
tertanam dalam hati nurani mereka. Roma pasal 2 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu, kesadaran moral tetap ada. Bahkan John Stott juga menekankan bahwa keselamatan tidak bisa didasarkan pada hukum karena dosa sudah ada sebelum hukum. Ketiga, analisis filologis atau makna kata Yunani. Nah, filologis adalah bidang studi yang mungkin ini sedikit terdengar asing bagi sebagian orang, tapi ini memiliki peran yang sangat penting di dalam memahami kebahasaan dan kebudayaan manusia. Dan ini adalah ilmu yang mendalam tentang bahasa, sastra, dan sejarah. Jadi kalau kita melakukan analisis filologis terhadap Roma pasal 5 ayat 13, di sana kita melihat kata tidak diperhitungkan. Di mana kata tidak diperhitungkan itu berasal dari kata elogeo yang memiliki pengertian memasukkan ke dalam perhitungan atau mencatat atau menghitung secara legal. Dan kata elogeo ini dipakai dalam konteks akuntansi dan juga hukum, seperti mencatat utang seseorang di dalam pembukuan. Penjelasan dalam konteks Roma pasal 5 ayat 13 yang ditanyakan oleh saudara kita tadi. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Apa maksudnya? Di dalam Roma pasal 5 13 ini, Paulus bukan mengatakan bahwa dosa tidak ada sebelum hukum Taurat, tetapi bahwa dosa tidak diperhitungkan secara hukum formal. Artinya, Paulus mau bilang bahwa tidak ada pencatatan dosa sebagai pelanggaran hukum tertentu, karena hukum itu belum diberikan secara tertulis kepada umat Israel. Douglas Moo menjelaskan bahwa frasa itu berarti bahwa dosa tidak dicatat atau dituntut secara legal tanpa hukum tertulis. Namun, kematian tetap terjadi dalam ayat 14. Yang menunjukkan bahwa dosa tetap membawa akibat atau dampak meskipun tidak dihukum menurut hukum Taurat. Bahkan Leon Morris juga menggarisbawahi bahwa hukum Taurat itu berfungsi sebagai standar legal, tetapi realitas dosa tidak bergantung kepada keberadaan hukum itu. Yang keempat, konsekuensi teologis dosa dan kematian. Pertama, dosa selalu membawa kematian atau maut. Paulus menjelaskan bahwa dosa telah hadir sebelum hukum Taurat, dan meskipun tidak diperhitungkan secara legal, konsekuensinya itu tetap nyata, yaitu maut atau kematian. Ini ditegaskan dalam Roma pasal 5 ayat 14 bahwa kematian berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, bahkan atas orang-orang yang tidak berdosa seperti pelanggaran Adam. Yang kedua, kematian atau keterpisahan dari Allah. Dalam teologi Paulus, kematian bukan hanya kematian jasmani, tetapi juga bicara tentang kematian rohani. Ini bicara tentang terputusnya relasi atau hubungan manusia dengan Allah. Roma pasal 6 ayat 23, yang dimana upah dosa adalah maut. Sehingga memiliki akibat eksistensial dosa, bukan hanya hukuman hukum. Yang ketiga, hukum Taurat mengungkap, bukan menciptakan dosa. Taurat memberi kita dimensi legal dan memperjelas dosa, Roma pasal 3:20. Tetapi dosa sudah ada sebelum Taurat ada. Oleh karena itu, kematian sebagai akibat dosa sudah ada sejak awal atau sejak Adam, bukan hanya setelah hukum Taurat itu diberikan. Yang keempat, teologi Paulus, semua manusia butuh anugerah. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu secara universal dan konsekuensinya adalah maut, maka semua manusia sejak Adam membutuhkan keselamatan, dan keselamatan itu bukan karena hukum Taurat, tapi keselamatan yang dimaksudkan Paulus di sana adalah anugerah dari Tuhan. Keselamatan itu tidak datang melalui hukum Taurat, melainkan melalui kasih karunia
dalam Kristus. Roma pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.